Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali bersama dengan kami di channel ini. Oke, di video kami sebelumnya membahas tentang salah satu lagu rakyat Indonesia yang pernah diklaim berasal dari Malaysia. Dan kali ini kita kembali menemukan sebuah video dari negara jiran, di mana ada sebuah lagu anak-anak dari Malaysia yang berjudul Hello Kuala Lumpur. Nada lagunya sama persis dengan lagu nasional Indonesia, Halo Halo Bandung ciptaan Ismail Marzuki. Namun yang membedakan hanya pada beberapa bait kata-kata. Sontak video ini mengundang kecaman dari netizen Indonesia di beberapa platform media sosial dengan berbagai komentarnya. Dan setelah kami telusuri, ternyata video ini diupload 5 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2018. Dan kemudian sebelumnya juga ada sebuah video dari YouTuber Indonesia yang sekarang bekerja di Malaysia dengan tajuk Buat yang suka gaduh karena seni dan budaya, ini tradisi budaya siapa? Dari akun Romlia Pratama. Dalam bahasan awalnya, ia menjelaskan video counter dari YouTuber Indonesia Winwan Nur yang menolak keras narasi serumpun dengan Malaysia. Dan video tersebut pun sudah dijawab atau dijelaskan oleh akun Winwan Nur pada channelnya tentang narasi serumpun. Oke, jika kita mengikuti narasi akun Romlia Pratama ini, ada beberapa hal yang dapat kita komentari sebagai sebuah ajakan agar jangan bergaduh, hingga ada kesan takut akan eksistensi TKI di Malaysia yang memperoleh dampak langsung dari pergaduhan dari hal-hal yang tidak penting menurutnya. Pertanyaannya, benarkah hal-hal ini tidak penting? Oke, kita membedah dulu dari beberapa hal. Ya, ia ingin membangun narasi damai namun terlihat unbalanced dari bahasanya, yang mana pada sisi lain ia meminta agar orang-orang atau netizen Indonesia untuk tidak membuat gaduh. Namun ia lupa untuk menegaskan juga kepada netizen Malaysia untuk berlaku yang sama, sehingga terkesan seakan-akan hanya Indonesia lah yang membuat gaduh. Padahal dari kejadian-kejadian pengklaiman seni dan budaya ini yang menjadi penyebabnya dari jiran, bukan dari Indonesia. Kemudian pada narasi lainnya ada juga kesan rasa takut akan eksistensinya tercerabut dari kenyamanan yang sudah dinikmati selama ini, entah itu pekerjaan maupun kehidupan yang ada di sana. Disinilah yang menurut filsuf kontemporer seperti Katsafanas menilai bahwa kaum fanatik status nilai-nilai mereka terancam sendiri dan takut akan perbedaan karena akan mengancam eksistensinya, dan mereka berusaha untuk melawan dengan berbagai cara. Dan apabila kita kaitkan dengan beberapa konten dari YouTuber Indonesia yang ada di jiran dan suka membuat perbandingan antara kedua negara yang ini yang tidak berimbang, seolah-olah sudah terjangkit fanatisme. Dan di saat ada kegaduhan dengan kontra narasi dari netizen Indonesia, mereka yang suka membuat pengandaian dan mencari-cari keburukan Indonesia dengan narasinya, dan di saat menghadapi kondisi demikian muncul suatu perasaan takut, jangan sampai pihak sebelah marah dan kenyamanan yang sudah mereka dapat selama ini dapat terancam. Namun dalam konteks mengklaim kebudayaan ini, ributnya netizen Indonesia adalah upaya untuk mempertahankan budaya sebagai aset dan jati diri bangsa dan negara. Sebuah karya kebudayaan mengandung nilai cipta, rasa, dan karsa yang karyanya berdasarkan empirisme dari seseorang atau satu kaum yang bercirikan tempat, suku, dan tercipta atas dasar suatu kebutuhan dan kemudian ia berkembang, lalu menjadi ciri khas dari suatu suku atau etnis, sehingga budaya itu ada asal muasalnya, bukan tiba-tiba ada di suatu tempat. Dan ada juga narasi lain yang sering kita baca, bahwa Indonesia dan Malaysia belum terbentuk ketika beberapa budaya tercipta. Maka ini yang kita katakan narasi yang kebablasan. Jika narasi yang seperti ini, ambil contoh, apakah kita pun dapat mengklaim budaya barongsai yang berasal dari Tiongkok, sementara Tiongkok juga baru merdeka pada tahun 1949? Atau budaya festival Holi dari India, apakah kedua negara ini juga harus mengklaim bahwa ini budaya Melayu karena India baru merdeka pada tahun 1947? Atau juga budaya pakaian gamis yang merupakan budaya Arab. Lalu kedua negara ini apakah harus juga mengklaim sebagai budaya negara? Sehingga ini yang kami katakan pemikiran yang kebablasan. Sementara di Indonesia dalam suatu pulau atau satu daerah boleh memiliki ras yang sama namun budaya dan kebudayaannya banyak yang berbeda. Sebagai contoh, sama-sama beretnis Jawa, namun antara Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun Jawa Timur, Yogyakarta maupun Jakarta, beberapa karya kebudayaannya berbeda-beda dan tidak saling klaim ataupun digeneralisir sebagai budaya bersama. Namun dalam ranah bangsa dan negara,
Ia merupakan kumpulan berbagai budaya yang ada di seluruh negara Indonesia dan dijadikan sebagai budaya nasional. Dan yang perlu dipahami bahwa antara Indonesia dan Malaysia bukan lagi berada dalam konteks etnis atau suku yang semuanya dimelayukan, akan tetapi dalam konteks negara yang sudah merupakan satu kesatuan wilayah yang berdaulat dengan marwah, jati diri dan ciri khas tersendiri, dengan proses pembentukan negaranya yang berbeda-beda. Sehingga dalam konteks negara dan bangsa, maka ia menjadi budaya nasional dan ciri khas dari suatu negara, bukan lagi ciri suatu etnis atau suku. Sama seperti di Suriname, di sana pun banyak warga negara Suriname keturunan Indonesia. Pernahkah kita mendengar mereka mengklaim sebagai budaya Suriname? Malahan yang ada mereka tetap mengatakan bahwa ini adalah budaya Jawa yang ada di Indonesia, sebagaimana tarian ataupun menu-menu kuliner. Lalu apakah Indonesia melarang untuk tidak memperkenalkannya? Jawabannya tidak. Selama tidak mengklaim cipta rasa dan karsa, silakan digunakan dan dipopulerkan. Kemudian ketika dalam konteks Indonesia dan Malaysia yang selalu digaungkan dengan narasi serumpun, apakah karena serumpun maka budaya-budaya yang ada di Indonesia semuanya harus menjadi budaya bersama? Sementara konsep serumpun ini karena dengan identitas Melayu. Lalu apakah di dua negara ini yang menjadi warga negara dan kebudayaan-kebudayaannya hanyalah beretnis Melayu? Tentu tidak. Sehingga disinilah yang perlu ada pemilihan antara budaya serumpun dalam konsep etnis dan dalam konsep negara bangsa. Malaysia menggunakan konsep ketuhanan Melayu, sedangkan Indonesia tidak menerapkan nyaman dan juga takut untuk mati. Bagi pengkhianat, kematian dalam perjuangan adalah kesialan yang perlu dijauhi, dan kematian akan menghambat keinginan-keinginan duniawi, yang mana bagi mereka puncaknya adalah kegagalan dan penderitaan. Sebagaimana yang kami sampaikan tadi bahwa netizen Indonesia gaduh untuk mempertahankan marwah negara dan bangsa, karena negara ini dibentuk dan merdeka dengan darah dan nyawa, dan atas kemauan bersama. Bukan kemauan satu kaum atau golongan, tapi dari Sabang sampai Merauke dan dari Nias sampai Rote.